Wah, bagus sekali buku ini. Judulnya Kisah Kacamata Gandhi. Isinya tentang apa ya? Wah, banyak sekali. Kalau aku mau baca, mau tahu isinya, aku harus membaca banyak sekali. Gimana ya caranya supaya aku tahu isi buku ini, tapi singkat aja? Wah, ternyata di bagian belakang ada sedikit ringkasan tentang buku ini. Wah, membantu sekali. Halo sobat kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, Miss Rika juga baik-baik saja. Tadi Miss Rika ingin tahu isi buku ini. Kisah Kacamata Gandhi. Ternyata di bagian belakang sebuah buku biasanya ada ringkasan tentang bukunya loh. Nah, teman-teman mau tahu bagaimana cara meringkas sebuah buku atau meringkas teks? Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Miss Rika, yang nanti pada akhirnya kita akan membuat sebuah ringkasan teks. Tapi teman-teman, hari ini kita hanya akan membahas tentang gagasan pokok yang akan kita gunakan untuk meringkas. Baiklah teman-teman, lihat videonya, tulis materinya, analisa isinya, kerjakan latihannya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Grade 4, bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Agenda kita kali ini adalah: pertama, mendefinisikan gagasan pokok. Kedua, mengetahui langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Yang ketiga, kalian akan berlatih menentukan gagasan pokok pada teks tertulis. Oke, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang gagasan pokok bersama Miss Lika. Minggu lalu, kalian sudah diminta untuk melakukan literasi membaca memahami teks berjudul Tari Saman, bukan? Setelah melakukan literasi, kalian mestinya dapat menceritakan dengan singkat isi dari literasi tersebut. Maka, akan muncul pertanyaan, bagaimana ya cara meringkas isi cerita? Lalu, apakah manfaat membuat ringkasan? Oke, Miss Rika akan jelaskan. Manfaat ringkasan dapat kita rasakan saat menentukan apakah kita akan membaca sebuah buku atau tidak, yaitu dengan cara membaca secara ringkas dari buku tersebut yang biasanya dituliskan di cover belakang buku. Oke, jika manfaatnya cukup besar, lalu bagaimana cara membuat ringkasan cerita? Membuat ringkasan cerita dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pokok pikiran setiap paragraf menjadi sebuah paragraf yang padu. Berikut ini langkah-langkah membuat ringkasan cerita. Langkah yang pertama, menentukan kalimat utama setiap paragraf. Yang kedua, menentukan gagasan pokok berdasarkan kalimat utamanya. Yang ketiga, menentukan gagasan pendukung dari kalimat penjelas. Yang keempat, menggabungkan gagasan pokok menjadi paragraf yang padu. Menentukan kalimat utama sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini, Miss Lika akan menjelaskan bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Baiklah, kita mulai penjelasan tentang menentukan gagasan pokok. Sebagai contoh, mari kita perhatikan paragraf 1 pada teks.
tari saman. Tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Aceh Gayo. Tarian ini mencerminkan kebersamaan dan kekompakan dalam menarikannya. Tarian ini tidak menggunakan iringan musik dalam penyajiannya, hanya menggunakan suara dari para penarinya, ditambah dengan suara tepukan tangan, suara tepukan dada, serta suara tepukan pada pangkal paha penarinya. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam membuat ringkasan adalah menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama paragraf 1 ini terletak pada kalimat pertamanya, sobat. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat penjelasnya. Jadi, kalimat utama paragraf 1 adalah tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Aceh Gayo. Langkah yang kedua adalah menentukan gagasan pokok berdasarkan kalimat utamanya. Sebelum Miss Lika memberikan contoh cara menentukan gagasan pokok, ada baiknya sobat grade 4 mengetahui beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang gagasan pokok. Yaitu, yang pertama, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, sobat. Gagasan pokok disebut juga ide utama, disebut juga dengan ide pokok, atau disebut juga dengan pokok pikiran. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Saatnya Miss Lika menjelaskan, sobat muda, bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Sebelumnya, kita sudah menentukan kalimat utama paragraf 1, yaitu tari saman merupakan tarian yang berasal dari suku Aceh Gayo. Cara pertama dalam menentukan gagasan pokok dapat kalian lakukan dengan menentukan unsur-unsur kalimatnya, yaitu tari saman sebagai subjek merupakan tarian yang sebagai pelengkap berasal sebagai predikat dari suku Aceh Gayo sebagai keterangan. Gagasan pokok adalah inti dari kalimat tersebut, sobat, yaitu minimal mengandung unsur subjek dan predikatnya, atau dapat ditambahkan dengan objek atau keterangan agar kalimatnya menjadi jelas. Maka, untuk gagasan pokok pada paragraf ini adalah tari saman berasal dari Aceh Gayo. Cara kedua dalam menentukan gagasan pokok adalah dari kalimat utamanya dihilangkan beberapa kata-kata yang dianggap tidak diperlukan. Kata yang dapat dihilangkan adalah kata sambung, contohnya. Oke, nah kali ini beberapa kata yang dapat kita hilangkan adalah merupakan tarian, yang, dan suku. Maka gagasan pokok pada paragraf 1 ini menjadi tari saman berasal dari Aceh Gayo. Nah, cara yang ketiga dalam menentukan gagasan pokok adalah dengan langsung saja menentukan inti dari kalimat utamanya, sobat grade 4. Contohnya pada paragraf ini, inti dari kalimat utamanya adalah tari saman berasal dari Aceh. Oke, itu dia gagasan pokoknya. Nah, itu tadi cara menentukan gagasan pokok.
Mudah bukan? Sekarang waktunya kalian berlatih menentukan gagasan pokok pada literasi tari saman untuk paragraf 2 dan paragraf 3. Tuliskan gagasan pokok paragraf 2 dan paragraf 3 di buku handwriting ya sobat grade 4. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang gagasan pokok. Untuk membuat ringkasan sebuah teks, masih ada langkah-langkah selanjutnya. Jadi, ikuti pelajaran selanjutnya ya. Untuk hari ini, kita tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istriqa ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.